kita punya Tumbas, aplikasi Tumbas. Aplikasi Tumbas. Ya, Sobat Sukandar semua jangan lupa ya Bu, itu aplikasi atau masih dalam bentuk website? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukandar semua, kembali lagi di Sukandar Podcast. Nah, kali ini Sobat Sukandar, tahu tidak, kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah tamu spesial kami. Beliau ini adalah sosok yang inspiratif, seorang wanita, juga seorang pemimpin suatu daerah. Nah, tidak salah dan tidak lain adalah pemimpin kami, yaitu pemimpin Kabupaten Mojokerto. Tidak perlu lama-lama, kita langsung sapa beliau saja. Untuk yang terhormat Ibu Ikvina, selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di Sukandar Podcast ini. Bagaimana Ibu? Sami-sami. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Nah, Sobat Sukandar, kita ini dapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Bupati kita, yaitu Ibu Ikvina. Nah, Ibu Ikvina ini merupakan Bupati wanita pertama ya Bu, kalau tidak salah di Mojokerto ya? Iya, kalau tidak salah. Iya, berarti betul. Kelihatannya seperti itu. Iya. Kalau dilihat dari data-data yang kan biasanya di rumah dinas bupati itu ditulis nama bupati-bupatinya. Memang sejauh ini dari bupati yang pertama kali sampai data yang terakhir kelihatannya memang baru saya yang perempuan. Nah, Ibu, karena menjadi bupati pertama nih Bu ya di Kabupaten Mojokerto, bagaimana ini perasaannya Ibu dan memantapkan tekad, wah saya ini seorang wanita, tapi saya juga bisa menjadi seorang bupati. Jadi kelihatannya saya agak lupa kalau saya itu perempuan gitu ya. Karena kalau sudah masuk di dalam apa ya istilahnya bidang tanggung jawab dan kerja dari seorang kepala daerah, kita sudah tidak lagi memikirkan kita itu siapa dan berjenis kelamin apa begitu. Karena dalam proses ini sudah ada target-target kerja yang harus dicapai dan bagaimana kemudian kita mengupayakan mengkoordinasikan, mensinergikan semua perangkat daerah yang ada. Jadi sudah tidak ingat lagi kelihatannya kalau perempuan begitu. Iya, jadi mau berjenis kelamin apapun Betul. itu tidak menghalangi seseorang untuk tetap berkarir ya Bu, dan untuk berkarya yang penting bermanfaat untuk Indonesia. Nah, Ibu juga seorang dokter tidak sih? Nah, seorang dokter kemudian menjadi seorang bupati, padahal kita dulu waktu kuliah ya Ibu ya, kita kan pasti tidak pernah ya Bu belajar namanya politik, kepemimpinan. Nah, bagaimana Ibu ini ceritanya jadi Ibu seorang dokter hingga berakhir menjadi seorang pemimpin daerah sekarang? Ya, jadi semuanya tentu tidak terjadi begitu saja, by proses, meskipun tidak by design. Jadi begini, bahwa dalam perjalanan hidup saya memang saya ini berlatar belakang pendidikan dokter. Tapi dalam perjalanan hidup saya diberikan kesempatan pernah menjadi istri dari seorang kepala daerah. Jadi disitulah sebetulnya pintu masuk saya jalan menuju ke posisi saya sekarang ini. Ketika saya mendampingi suami saya sebagai kepala daerah, ternyata saya terlibat dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, pemberdayaan, dan saya mengenal bagaimana suatu pemerintahan itu berjalan dan kemudian program-program apa saja yang menjadi prioritas dari pemerintah dan harus dilaksanakan di masyarakat. Karena sebagai istri bupati tentu secara ex officio adalah ketua tim penggerak PKK, sehingga memang mau tidak mau terlibat langsung. Dan ternyata pendidikan saya sebagai seorang dokter pada saat itu sangat support. Karena dalam pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan PKK itu tidak lepas dari ilmu-ilmu kesehatan. Nah, jadi sudah berproses. Nah, sehingga akhirnya sudah ada apa ya istilahnya ikatan dengan masyarakat ketika kita melaksanakan program-program pada saat itu. Sehingga kemudian dunia pemerintahan bukan lagi menjadi dunia yang baru atau bahkan asing buat saya karena kita sudah terlibat sebelumnya. Jadi seorang dokter juga bermanfaat juga ya Bu untuk bekal menjadi seorang pemimpin daerah ya Bu?
apapun profesinya juga Sangat pastinya sih bisa. kalau menurut saya. Sangat ya Bu Jadi ya. pengaruhnya itu bukan pada hal-hal yang sifatnya real seperti ya kalau kita dokter bagaimana kita mendiagnosa, kemudian kita memberikan penanganan terhadap penyakit-penyakit yang kita diagnosakan, misalkan seperti itu. Tetapi prosesnya itu yang sangat membantu bagaimana saya menjalankan tugas-tugas saya. Jadi ketika saya ini belajar di kedokteran, kita itu kan tidak boleh mendiagnosa itu tanpa analisa. Iya betul. Kita butuh data-data. Iya Ya betul kan, sekali, Ibu. pemeriksaan kita tuh harus lengkap. Bahkan kalau belum betul-betul A1, kita nggak boleh mendiagnosa ini sebagai suatu penyakit tertentu. Kita menempatkan satu kata suspek di depannya. Jadi artinya bahwa dalam proses berpikir sebagai seorang dokter, ini sangat membantu saya dalam saya ini berproses dalam berpikir mengambil kebijakan-kebijakan sebagai kepala daerah. Dan yang lebih biasa bagi saya ini, saya menerima kondisi saya sekarang ini sebagai kepala daerah. Saya diberi kesempatan sebagai kepala daerah dengan background saya pendidikan dokter di saat Kabupaten Mojokerto ini menghadapi pandemi COVID-19. Jadi artinya itu modal yang luar biasa bagi saya ketika saya paham bagaimana pandemi itu terjadi, bagaimana kemudian kita mengupayakan ya strategi-strategi kebijakan-kebijakan supaya masyarakat kita ini dalam kondisi bisa kita tekan penularannya seperti itu. Dan itu sesuatu karena pemerintah pusat ini memberikan level setiap daerah, dan level itu menentukan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah itu sangat luar biasa. Iya betul sekali Bu. Kalau dilihat kemarin kan kita sempat melewati masa pandemi yang hampir beberapa tahun ya, 2 tahun lebih 2 ya Bu. tahun sampai sekarang masih sampai sekarang belum dan dicabut. sekarang masih belum dicabut. Belum. Masih tetap ada COVID tapi angkanya sudah mulai menurun ya Ibu. Iya. Nah waktu itu apa sih Bu tips-tipsnya Ibu untuk menekan penularan angka COVID di Kabupaten Mojokerto sendiri saat menjadi kepala daerah waktu pandemi COVID? Jadi sebetulnya masalah yang kita hadapi sama dengan masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Jadi kalau dibilang, betul. yuk bagaimana menekannya, tentu itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi satu hal yang diupayakan oleh pemerintah kita ini adalah bagaimana mewujudkan kekebalan universal. Kekebalan Iya, universal karena ya, Ibu. kita tahu kan COVID-19 virus, Iya, dan betul. kemudian penularannya melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dan kita tahu kalau penyakit virus itu kekebalan tubuh itu menjadi hal yang sangat utama. Iya betul Nah sekali, makanya ketika kemudian kemarin vaksin ditemukan, maka strategi utama kita adalah bagaimana Kabupaten Mojokerto dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mencapai prosentase yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 80% dosis 1 dan 2. Itu bukan hal yang mudah. Sulit ya Ibu, tapi untuk Kabupaten Mojokerto sendiri untuk vaksinnya kita sudah mencapai angka 80% Sudah, Ibu sekarang. kita sudah aman. Kita di PPKM level 1 kita semuanya sudah terkendali dengan baik, dan semua itu karena strategi yang kita pahami dari 6 indikator yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita pakai patokan 6 indikator itu. Dan ini hanya bisa kita pahami dan kita upayakan dengan kebijakan-kebijakan tertentu kalau kita paham. Iya betul. Dan saya merasa bersyukur bahwa karena saya paham ilmu kesehatan, saya paham epidemiologi, sehingga kemudian 6 indikator ini kita jadikan acuan kinerja kita dalam pengendalian COVID-19. Karena dampaknya ketika pemerintah ini memberikan level yang tinggi, masyarakat kita nggak bisa kerja. Iya betul sekali. Wisata ditutup, pasar dibatasi, toko-toko juga ada pembatasan-pembatasan. Itu sangat luar biasa. Iya betul Ibu. Dari era COVID itu banyak sekali ya Bu ya, kayak dari berbagai sektor mungkin di Kabupaten Mojokerto itu, mulai dari pendidikan, ekonomi, bahkan pariwisata itu yang sempat turun ya Ibu. Nah ini
sebagai ibu, sebagai kepala daerah, bagaimana kiat-kiatnya ibu untuk meningkatkan berbagai macam sektor yang ada di Kabupaten Mojokerto itu yang sempat turun karena pandemi COVID-19 kemarin, ibu? Ya, jadi kita sudah menandai ya sektor-sektor yang kemarin itu sangat terdampak, dan kemudian sektor-sektor yang juga memberikan sumbangan yang tinggi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita bicara dampak, kayaknya merata, menyeluruh begitu Hampir ya, menyeluruh, menyeluruh. ya, ibu ya. Karena tidak ada kegiatan yang tidak menimbulkan satu pengumpulan massa. Iya, Ya betul kan, karena sekali. intinya karena pembatasan. Jadi Iya. ini menyeluruh. Nah, sekarang kita melihat peta dari kondisi ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Yang pertama bahwa PDAB Kabupaten Mojokerto ini sebagian besar 50% lebih itu disumbang dari sektor industri besar. Industri ya. Iya, industri Iya, besar Ibu. 50% 50% lebih lebih. PDRB. Iya. Nah, hanya saja tenaga kerja yang terlibat di perusahaan-perusahaan besar itu ternyata tidak sebanding dengan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, Iya. terhadap kekuatan ekonomi kita. Karena yang terlibat di perusahaan-perusahaan itu tidak sampai dari 10% tenaga kerja kita. Oh, tidak sampai 10%. Tidak sampai ya, 10% dari tenaga kerja yang kita miliki. Nah, Iya. makanya sisanya ini ternyata berada di sumbangsih yang kurang dari 50%. Dan itu iya. adalah di dunia pertanian dan di dunia jasa, termasuk di jasa perdagangan. Oh, jasa Nah, perdagangan. artinya nah pertanian dan perdagangan, jadi pertanian di bawah dari jasa, terutama dari perdagangan ini itu dia hampir sebagian besar dari tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto itu berada di sektor itu. Nah, ini bisa dibayangkan kan sangat luar biasa. UMKM kita, kemudian industri jasa, industri kecil, ya, warung-warung kopi, kemudian industri jasa-jasa yang lain yang masuk dalam industri kecil, mikro. Nah, ini yang sebetulnya menguasai dari sebagian besar dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, makanya bagaimana membuat Kabupaten Mojokerto tetap berada di level 1 untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, ini adalah hal yang paling penting. Iya. Karena ya hampir 90% tenaga kerja di Mojokerto nanti tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tidak di PPKM level 1. Nah, makanya kita pilah-pilah di antaranya untuk support ini ya. Kita lihat kebutuhan kita terutama kemarin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari yang hampir 90% ini adalah sektor perdagangan, maka yang dibutuhkan adalah pasar. Iya, dan sekarang alhamdulillahnya pasar sudah mulai ramai Iya. lagi ya, Ibu ya. Jadi sektor Jadi kita perdagangan mengembangkan pasar kita. Jadi bagaimana kita punya 24 pasar di Kabupaten Mojokerto. Bagaimana kita mengupayakan pasar kita ini kemudian menjadi pasar yang sehat karena kita masih tetap situasi pandemi. Kemudian kita juga membuka pasar yang lain yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu pasar digital. Oh, pasar digital. Jadi Kabupaten Mojokerto Iya. ya selain karena kalau untuk masuk pasar-pasar digital yang sekarang ini sudah punya nama, punya brand, itu tidak mudah karena produk-produknya ini harus dengan kualifikasi tertentu. Nah, kita membuka pasar online untuk Mojokerto sendiri di mana semua produk meskipun belum memenuhi persyaratan tertentu. Misalkan persyaratan tertentu itu seperti apa sih? Kemasannya belum standar misalkan, itu bisa masuk pasar digital yang lokal untuk Kabupaten Mojokerto. Bahkan ya gorengan-gorengan yang di pinggir jalan, Iya, betul, itu Ibu. bisa masuk. Dia kan nggak punya merek, Iya, tapi belum dia punya bisa merek. Oh, iya. masuk di pasar digital lokal Kabupaten Mojokerto. Kita punya Tumbas, aplikasi Tumbas. Aplikasi Tumbas. Ya, Sobat Sukandar semua jangan lupa ya, Bu. Itu aplikasi atau masih dalam bentuk website untuk yang pasar digital itu? Sudah aplikasi Tumbas. Jadi Sudah aplikasi Tumbas. kita sekarang ini sedang mengembangkan. Artinya begini, yang sudah masuk di aplikasi Tumbas itu para produsen kita masih belum banyak Iya. karena kendala SDM. Oh iya, betul Iya. sekali, Ibu, karena kendala Jadi, SDM. Jadi bayangkan kalau kita kepingin nih ada ibu-ibu yang bisa bikin peyek ya, biasanya Iya. bikin peyek begitu ya. Nah,
untuk dia memasukkan payeknya ke aplikasi Tumbas ini bukan satu hal yang mudah begitu. Apalagi kalau ibu-ibunya ini sudah tidak lagi masuk di golongan usia milenial begitu. Iya. Nah makanya kita sedang berproses bagaimana kemudian ada semacam apa ya sales digital begitu yang jadi nanti sudah ada akan bisa sales. memasukkan. Itu yang kita upayakan sekarang. Sama seperti pengalaman kita kemarin ketika kan Mojokerto ini selain COVID-19 yang harus kita hadapi, kita termasuk 4 kabupaten yang menjadi epicentrum penularan PMK, penyakit mulut kuku. Nah Iya, kemarin tuh PMK. saya harus menutup pasar hewan. Kan ini lumayan. Jadi saya ini setelah kita berhadapan dengan double strain virus COVID-19, double strain RNA. Sekarang kita ketemu lagi dengan double strain RNA virus juga, tapi bukan COVID-19, tapi ini adalah penyakit mulut kuku pada binatang ruminansia. Nah ini luar biasa. Makanya kemarin kita langsung ya di saat tempat lain belum tutup pasar, saya langsung tutup pasar. Karena saya tidak mau nanti penularan ini berjalan dan kemudian ini akan semakin merugikan secara ekonomi. Kalau angka kematian sapi atau angka kematian kambing tidak akan diperhitungkan, tidak seperti angka kematian kasus COVID. Iya, betul Tetapi sekali. secara ekonomi ini sangat berdampak Sangat sekali berdampak. gitu kan. Iya. Iya, karena terutama kalau kemudian menyerang sapi-sapi yang sedang bunting atau masih apa ya istilahnya anak sapi. Ternyata virus ini menyebabkan infeksi pada miokardnya, jadi miokarditis, dia henti jantung, mati begitu. Iya. Oh, jadi itu penyebabnya banyak hewan-hewan ruminansia yang mati ya Ibu. Ternyata memang Kalau tidak bunting Kata dia dan bunting. bukan pedet Iya. yang kena, itu dia sembuh sendiri, self limited. Oh, self limit. Iya, jadi cukup diberikan analgesik, kemudian diberikan vitamin, dia akan bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman penularannya luar biasa. Nah, pada saat itu kita menjelang Idul Adha, makanya kita aplikasi Tumbas ternak online. Oh, bahkan bahkan ternak itu ada di aplikasi Tumbas Betul. ya, Bu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika peternak-peternak ini sudah difasilitasi dimasukkan. Jadi yang memasukkan ke aplikasi ini teman-teman dari PPL Pertanian. Oh, iya. Karena kita nggak punya dinas peternakan berdiri sendiri, tapi masuk include dalam dinas pertanian. Nah pada saat itu sudah dimasukkan semuanya, orang pada lihat pengen beli tuh ternak yang terpampang di aplikasi Tumbas Ternak online itu. Ya ternyata ketika dihubungi para peternaknya ini nggak respon semuanya. Nah berarti iya. kita butuh sales kan. Betul Kalau sekali, Ibu. di dunia perdagangan hewan ternak itu namanya blante. Nah, Iya, maka Belante. berarti kita butuh belante online. Iya, Belante Nah, online ternyata yang tidak menjalankan. sesederhana itu kita ingin membuka pasar digital karena Iya. masyarakat kita nih para produsen-produsen ini belum siap. Iya, tapi boleh dijelaskan Ibu ke Sobat Sukandar semua dari isi pasar digital itu ada apa saja? Mungkin bisa Macam-macam. dijelaskan. Macam-macam. Macam-macam. Jadi semua yang mulai dari buah-buahan, sayur, kemudian juga produk-produk UMKM di Kabupaten Mojokerto termasuk batik, termasuk sepatu, tas gitu ya, produk-produk Lengkap. UMKM. Iya. Jadi apa yang diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto, kemarin saya sempat nyobanya itu saya beli apukat. Oh, bahkan alpukat ada ya? Buah, Bu, ya? iya. Saya beli apukat dan langsung dikirim ke kantor. Iya. Tidak sampai 30 menit. Oh, dan berarti dan bisa itu langsung. membuka lapangan kerja karena di situ nanti akan melibatkan semacam apa ya kayak ojek-ojek online yang iya, sudah betul. masuk dalam aplikasi itu untuk mengambil dari toko atau dari pembuat menuju ke pembelinya misalnya seperti itu. Iya. Bisa di-download di Play Store ya, Bu? Play Store atau Ya, App jadi Store? ini sedang nopong istilahnya semakin kita kembangkan ya karena kita terkendala pada SDM digital tadi. Iya. Masalahnya di situ. Iya, betul. Nah, tapi meskipun seperti itu, Sobat Sukandar semua jangan lupa tetap mendukung UMKM kita dengan jangan lupa mendownload pasar digital ya tentunya. Iya, Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini apa sih Ibu harapannya Ibu Ivina untuk seluruh masyarakat Mojokerto dalam mendukung perbaikan kondisi kita setelah era Covid ini baik dari segi pendidikan, ekonomi, ataupun kesehatan semua. Yang penting masyarakat harus sehat. Yang penting harus Yang sehat penting ya. masyarakat harus sehat. Karena kalau sehat akan bisa produktif untuk semua bidang.
Jadi kita juga susah kemarin 2 tahun anak-anak ini belajar secara daring, ini sangat luar biasa. Karena untuk anak-anak kita ini terutama anak-anak yang gede gitu ya, SMP, SMA, ternyata anak-anak kita ini kondisinya belum pada tahap memiliki kemampuan untuk belajar. Sehingga memang ketika tidak berhadapan langsung dengan gurunya, ini kualitas pembelajaran menjadi berbeda. Beda dengan anak-anak yang mempunyai skill belajar. Jadi kalau punya skill belajar, dia tahu bagaimana caranya belajar dalam situasi apapun. Nah, anak-anak kita ini masih belajar ini dalam situasi yang biasanya dihadapi. Datang ke sekolah, bertemu dengan gurunya, diarahkan oleh gurunya. Nah, itu masalah yang dihadapi untuk anak-anak yang gede, SMP, SMA. Untuk anak-anak yang SD atau bahkan yang PAUD, terutama yang PAUD ini lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena para orang tua ini tidak siap untuk jadi guru PAUD di rumah. Karena biasanya memang para orang tua ini langsung menitipkan anaknya ke sekolah dan dipasrahkan kepada gurunya masing-masing. Jadi ya, ada fenomena yang ini memprihatinkan, hafalan anak-anak ini hilang. Oh iya. Kenapa? Karena kalau di sekolah mau belajar berdoa, mau makan berdoa. Semuanya ya diawali dengan doa, ditutup dengan doa, dengan bimbingan dari guru-gurunya. Dan ketika di rumah ternyata orang tuanya tidak mengajak berdoa. Nah, sehingga kemudian hafalan doanya menjadi hilang. Belum lagi anak-anak mengalami apa ya istilahnya, kemampuan dia untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang disiplin itu juga pengaruh. Karena di rumah tidak ada pembatasan-pembatasan kedisiplinan seperti dia di sekolah. Ngerjakan tugasnya juga nggak harus selesai ya, dibatasi saat itu juga langsung diberikan nilai, kan begitu. Mesti ada pembatasan. Kenapa? Karena orang tuanya nanti dampinginya apa ya istilahnya itu, nyinau nine itu sesempat-sempatnya orang tua misalkan gitu. Jadi pasti, luar biasa sih kalau efeknya ke dunia pendidikan. Jadi kalau kita ingin bagaimana sih bagi kita semuanya mengembalikan dari semua dampak, saya sampaikan prasyarat utamanya sehat. Jadi sehat itu harus didapatkan, kondisi sehat itu supaya semuanya bisa berjalan. Kalau sudah begitu nanti semuanya akan bisa apa ya istilahnya itu kita kejar, kita capai gitu, apapun syaratnya harus sehat. Nah, kalau kita kembali ke kata-kata sehat nih Bu ya, semua masyarakat ini kan pasti untuk supaya sehat kan harus berobat ke rumah sakit. Nah, salah satu rumah sakit daerah kita di Kabupaten Mojokerto ini kan adalah RSUD Sukandar ya. Nah, ini harapannya Ibu untuk rumah sakit kita ini untuk kedepannya apa ya Ibu? Dari kemarin saya sudah sampaikan, jadi RSUD Profesor Dr. Sukandar ini adalah satu-satunya rumah sakit tipe B yang kita miliki. Artinya dalam kondisi masyarakat kita membutuhkan pelayanan kesehatan yang apa ya istilahnya tingkat lanjut, yang untuk tingkat penyakit-penyakit dengan kesulitan, keparahan tertentu. Tentu harapannya adalah pada RSUD Profesor Dr. Sukandar begitu ya. Nah, tentu kita ingin fakta di lapangan kita hanya punya Sukandar untuk yang tipe B-nya. Tetapi belum tentu juga bahwa kondisi real di lapangan ini dipahami oleh masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini masih belum menilai kebutuhannya terhadap pelayanan rumah sakit itu dari seberapa kompleks pelayanan diberikan, tetapi masih melihat dari seberapa baik pelayanan diberikan. Iya betul, dan kami masih mengutamakan kenyamanan. Iya betul sekali. Nah makanya kita berharap bagaimana kondisi rumah sakit Sukandar yang sudah disupport dengan berbagai pelayanan dan SDM ini kemudian juga bisa memberikan pelayanan yang kemudian membuat masyarakat ini hanya memikirkan dan tahu
rumah sakit Sukandar saja. Iya. Nah, itu tantangannya. Iya, betul sekali Bu. Kami juga dari Rumah Sakit Sukandar sangat berterima kasih ya, sejak era kepemimpinan Ibu banyak sekali gedung-gedung kami yang mulai terbangun, bahkan fasilitas-fasilitas di Rumah Sakit Sukandar yang tadinya belum ada menjadi ada, dan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya rusak kini sudah mulai diperbaiki. Harapan kami rumah sakit kami ini bisa menjadi rumah sakit tujuan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto semua untuk tempat berobat dan mencari penanganan yang tepat ya Ibu ya. Betul. Jadi benar-benar harus yang ada di pikiran dan hati. Jadi kalau misalkan sakit gitu nggak ingat-ingat yang lain gitu, Iya. ingatnya Sukandar, Sukandar, gitu iya. itu. Kalau sudah seperti itu, ya berarti Sukandar ini bisa membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan itu bisa membuat masyarakat Kabupaten Mojokerto jatuh hati. Nah, Iya, begitu. amin. Semoga jadi Sobat Sukandar semua jangan lupa kalau misalnya ingin cek kesehatan atau dalam gejala sakit ke Rumah Sakit Sukandar, karena memang rumah sakit daerah ya. Ibu, saya ingin menyampaikan ini pesan-pesan dari masyarakat. Saya kan juga dokter dan kebetulan saya ini sedang bertugas di UGD. Kadang itu saya melihat masih banyak beberapa masyarakat yang dalam kondisi mohon maaf kurang mampu ya Ibu, tapi Tidak tercover. iya, mereka belum mempunyai KIS atau kartu BPJS PBI itu ya Ibu. Nah, ini bagaimana, apakah ada program khusus untuk Kabupaten Mojokerto untuk masyarakat-masyarakat yang belum punya kartu Indonesia Sehat atau KIS atau kartu BPJS itu Ibu? Oke, jadi sebetulnya memang pemerintah ini mengupayakan supaya keterlibatan masyarakat terhadap BPJS ini sudah mencapai persentase tertentu sehingga bisa dikatakan universal coverage gitu ya. Dan di Kabupaten Mojokerto sebetulnya sudah lumayan bagus karena angka kita sudah lebih dari 80% untuk penduduk di Kabupaten Mojokerto yang tercover oleh BPJS Kesehatan, dan sebagian besar kalau tidak salah itu di atas 60%. Berarti sudah cukup banyak ya Ibu. Itu di cover oleh PBI. Oh iya, betul sekali, karena mayoritas memang pasien-pasien kami itu memang banyak yang punya Iya. PBI, dan itu sangat membantu bahkan tidak hanya untuk pasien, untuk dokternya pun juga lebih Iya. senang kalau punya PBI kan Dok ya. Nggih, dados jadi begini, masyarakat kita itu gini, bagi mereka ketika kemudian mereka itu secara mandiri ikut di BPJS Kesehatan, ketika kemudian apa ya istilahnya, kan ada kewajiban ya, dia harus bayar terus iurannya. Kadang-kadang dia berpikir, wah kayaknya aku sehat wes, berhenti bayarnya ya kayak gitu tuh. Iya, betul. Itu kan yang kurang dipahami. Terus di sisi yang lain untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu itu seharusnya mereka tidak mengurus untuk keikutsertaannya di BPJS itu, karena kalau kurang mampu kan kita bisa cover dengan PBI. Iya, Kita betul. punya jatah PBI itu dari pusat, dari provinsi juga ada. Nah, kalau tidak salah kemarin itu jatahnya kita untuk PBI yang dari provinsi ini masih ada, masih belum kita ambil semuanya. Oh, masih Nah, ada termasuk ya, Bu? masih ada. Nah, termasuk kalau misalkan nanti sudah habis, kita bisa menganggarkan PBI-nya ini dari anggaran APBD Kabupaten Mojokerto. Nah, hanya saja memang masyarakat kita ini apa ya, kepekaannya untuk mengurus ya kan Iya, tidak bisa betul. kalau nanti ngurus sebagian besar, kayaknya hampir semuanya itu ngurusnya Iya, kalau betul. sudah di rumah sakit. Iya, Kalau betul. dia butuh baru dia ngurus. Iya, Nah, betul ini yang saya sekali, bilang, Ibu. kesadaran masyarakat untuk bisa mengupayakan kesehatan untuk dirinya itu kita bersama-sama harus banyak memberikan KIE, gimana masyarakat ini menyadari hal itu. Saya kemarin pada saat vaksin door to door, karena kita ditarget untuk vaksin lansia. Nah, lansia kita waktu itu rendah, kita door to door, ternyata saya menemukan ada seorang lansia dengan gula darah 400 lebih tanpa pengobatan apapun. Wow. Ternyata masih banyak ya Ibu, Iya. memang masyarakat kita yang belum sadar akan Makanya kesehatan. kalau sudah kondisinya Iya. seperti itu, dan dia merasa nggak sakit. Karena tidak ada keluhan. Nah, betul. Jadi kesadaran bahwa sakit itu nanti kalau sudah dia merasakan sesuatu. Iya, betul sekali. Ketika menurut dia, padahal itu kan sangat subjektif. Iya, betul. Ya, sangat subjektif. Orang merasakan nyeri,
nyeri itu kan bagi dia kan sangat subjektif. Ada orang yang sebetulnya itu nyerinya nyeri banget tapi bagi dia biasa aja gitu. Iya, Tapi betul. ada yang nyerinya masih sedikit yang kayak sakit sekali begitu. Iya. Nah, jadi yang hal-hal seperti ini makanya salah satu program karena di dalam visi misi kami itu kita konsen pada upaya kesehatan pencegahan. Iya. Nah makanya nanti dari teman-teman di Fasiankes Primer dan juga di desa-desa kita akan betul-betul laksanakan berbagai kegiatan dalam monitoring kesehatan masyarakat, sehingga kayak yang gula darah sampai 400 dia akan diem saja dan akan periksa kalau dia tidak merasakan atau mengalami sesuatu yang membuat dia itu nggak bisa Beraktivitas. iya betul. Baru itu kalau dia nanti ya baru periksa, baru mengeluh, baru cari pertolongan seperti kita akan jemput bola. Iya. Nah seperti itu. Semoga- Mestinya gimana masyarakat Mojokerto semuanya dalam kondisi sehat, intinya seperti itu. Semoga program-programnya Ibu Ikvina ini semakin banyak dan semakin maju dan bisa semakin bermanfaat ya Ibu. Bagi amin, sobat amin. Sopandar semuanya, jangan lupa bagi yang punya tetangga atau keluarganya jangan lupa diingatkan untuk mengurus PBI ya Ibu, karena itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi bisa bermanfaat tidak hanya untuk pencegahan tapi juga di pengobatan nanti. Nah Ibu, kan kita sudah dari pertanyaan sekian banyak kan kita sudah ini mengenal untuk program-programnya dari Ibu Ikvina nih. Sekarang kita sobat Sukandar semua pasti ingin mengenal lebih dekat untuk kepribadiannya. Kita mau main games cepat ini boleh Ibu? Boleh. Ini pertanyaan cepat saja. Ini hanya untuk game bersenang-senang, kita ingin mengenal Ibu lebih dekat. Maka saya nanti akan memberikan 2 pertanyaan. Ibu tinggal pilih yang mana kesukaannya Ibu. Siap ya Ibu? Soto ayam atau soto daging? Ayam. Sate ayam atau sate daging? Ayam. Ayam. Kopi Starbucks atau kopi pacet? Kopi pacet. Iya, baik, itu lebih enak. Kemudian susu segar atau susu almond? Almond. Oh, almond. Oke. Kemudian suka jus atau suka es teh? Es teh. Oke. Suka jogging atau suka yoga, Ibu? Jogging. Suka traveling atau suka kuliner? Aduh, kok nggak dua-duanya ya? Oh, Ibu Ivina sudah lebih suka dua-duanya. Oh enggak. Kalau suruh milih saya lebih suka tidur sih. Karena Ibu pasti sangat lelah ya Ibu ya. Kalau kita doakan, kita semua mendoakan supaya Ibu Ikvina tetap sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan tetap berjuang, dan semua warga Mojokerto pasti sangat mendukung program-program Ibu ke depannya. Ya, Baik tentu kita berharap seperti itu karena kita tidak akan bisa, intinya pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Jadi harus mendapatkan support dari seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, bahwa saat ini kita masih harus menghadapi berbagai masalah. Tidak cukup kita ini bagaimana memulihkan ekonomi, tetapi ternyata masalah belum selesai. Kita menghadapi apa ya istilahnya inflasi. Ini adalah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik. Iya, betul sekali. Dan ini Ibu. butuh kerjasama semuanya. Kita butuh kepercayaan masyarakat. Dan sebetulnya yang paling utama yang diharapkan oleh pemerintah daerah dari masyarakat ini adalah doa. Iya. Karena bagaimanapun saya ini sangat meyakini bahwa kita berpikir, kita membuat keputusan, kita melakukan sesuatu, semua ini yang menggerakkan pikiran kita, yang menggerakkan tubuh kita, ini adalah Allah Ta'ala. Iya. Dan kemudian bagaimana Allah menggerakkan kita, tentu semuanya akan juga dipengaruhi oleh doa-doa dan harapan-harapan dari masyarakat. Iya, betul. Nah sekali, makanya kita Ibu. butuh masyarakat ini mau berdoa untuk kita semuanya, dan tentunya kita butuh masyarakat ini mempunyai harapan-harapan yang positif terhadap pemerintah. Iya. Karena doa dan harapan yang positif itu yang nanti akan kemudian didengar oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menggerakkan kita semuanya untuk bisa membuat
kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Intinya sih seperti itu. Iya, betul sekali Ibu. Jadi Sobat Sukandar semua, kita ini wajib untuk selalu berpikir positif, berbaik sangka, mendukung juga berdoa dengan program-program dari pemerintah kita, karena kita semua sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semuanya. Jadi kalau bisa tabayun itu dilakukan ketika ada satu hal yang tidak dipahami, kok ini begitu ya, silahkan ditanyakan. Jangan mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang dilihat dan didengar yang mungkin belum tentu sesungguhnya itu seperti itu. Jadi memang harus ditanyakan, dan kita membuka ruang untuk masyarakat ini bertanya dan melakukan tabayun atau klarifikasi dari beberapa permasalahan yang dihadapi, baik melalui Damar Mojo. Damar Mojo ini bisa by aplikasi, bisa kemudian juga SMS, bisa melalui IG seperti itu, ataupun bisa juga melalui medsos yang dimiliki oleh kita semuanya. Karena kita nanti kita berproses ya. Jadi semua perangkat daerah nanti harus punya medsos yang ini nanti akan bisa menjadi pintu buat masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhannya atau meminta keterangan atau klarifikasi atas hal-hal yang mereka lihat atau mereka dengar. Sehingga kita ingin bahwa Kabupaten Mojokerto ini baik pemerintah maupun masyarakatnya semuanya bisa dalam kondisi sinergitas yang baik, saling mendukung, karena kalau kita bisa mengupayakan itu, maka kita akan bisa bersama-sama segera pulih dan bangkit dari segala dampak pandemi dan permasalahan yang kita hadapi. Iya, betul sekali Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali, jadi kalau masyarakat punya keluhan jangan lupa untuk langsung komen aja di media-media sosial atau langsung ke aplikasi-aplikasi yang telah Ibu Ikvina tadi jelaskan. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast kami. Sami-sami. Semoga nanti untuk kapan-kapan Ibu berkenan hadir lagi ya Bu, untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Iya. Baik, untuk sobat-sobat Sukandar semuanya, tidak lupa selalu mengingatkan, jangan lupa subscribe, follow, dan komen di YouTube kami RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan jangan lupa follow di akun sosial media kita di Instagram maupun TikTok. Nah, kami segenap RSUD Sukandar, kami selalu bangga melayani Anda, dan terima kasih Ibu Ikvina sekali lagi. Sami-sami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam Sukandar Podcast kami. Semoga kami mohon doanya dan dukungan, semoga Sukandar Podcast ini bisa lebih maju dan konten-kontennya bisa lebih bermanfaat ke depannya. Pasti, insyaallah. Terima kasih banyak Ibu Ikvina. Sami-sami. Ya, bisa kita sapa Sobat Sukandar semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti untuk podcast-podcast Sukandar selanjutnya. See you, sampai jumpa. Sobat Sukandar semuanya, nantikan konten kami di Sukandar Podcast. Stay tune di akun YouTube kami ya, RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan akun sosial media yang lain. Jangan lupa subscribe dan follow ya. See you!